Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alfi Syahrin. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai program data dan pseudocode. Video ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu video tentang desain program. Oke, langsung saja. Pemahaman mengenai program data ini sangat penting bagi teman-teman sebelum memulai pemrograman. Mengapa penting? Karena sebenarnya program itu dibuat untuk mengolah atau memproses data. Jadi apa saja yang perlu teman-teman ketahui? Yang pertama ada yang disebut dengan variabel. Mungkin istilah variabel tidak asing lagi bagi teman-teman, khususnya pada pelajaran matematika. Pasti teman-teman pernah mendengar kalimat ini. X sama dengan 5, X sama dengan 100, atau X sama dengan 1000. Atau yang paling saya ingat itu adalah tentukan nilai X. Apa yang dimaksud dengan X ini? Jadi X inilah yang kita sebut dengan variabel. Variabel bisa teman-teman ibaratkan sebagai tempat penyimpanan, dan tempat penyimpanan tersebut memiliki isi atau sebuah nilai tertentu. Dan di dalam pemrograman ini teman-teman bisa isi variabel tersebut dengan data. Ada lagi yang disebut juga dengan konstanta. Sebenarnya konstanta ini sama saja dengan variabel, namun beda dalam hal pengisiannya. Nilai dari variabel bisa kita rubah, sedangkan nilai dari konstanta akan tetap sama sejak kita isikan pertama kali. Contoh, misal kita dalam program membuat variabel X sama dengan 10, maka pada baris program selanjutnya kita bisa menuliskan lagi X sama dengan 100. Nanti nilainya akan berubah dari 10 menjadi 100. Berbeda dengan konstanta, misalkan kita menetapkan sebuah konstanta, misalnya konstanta Y, kita isi dengan nilai 90, maka kita tidak boleh merubah nilai Y menjadi 100 misalnya. Itu akan menyebabkan error pada program kita. Selanjutnya ada yang kita sebut juga dengan literal. Literal ini merupakan penggambaran dari data itu sendiri. Jadi data kan sebenarnya tidak bisa teman-teman lihat. Jadi ditampilkan dalam monitor teman-teman sebuah nilai yang disebut dengan literal. Contoh, terdapat variabel X sama dengan 100, maka X tersebut disebut variabel dan 100 adalah literal. Oke. Lanjut, kita akan belajar mengenai tipe data. Tipe data ini adalah tipe data yang bisa kita proses dalam program kita. Yang pertama ada integer. Integer mungkin bisa disebut juga dengan bilangan bulat. Integer bisa bernilai negatif 1, negatif 2, negatif 3, seterusnya sampai negatif tak terhingga. Mungkin ada juga kemudian nilai 0. Nilai 0 ini bisa juga dimasukkan ke dalam integer. Kemudian ada nilai yang positif 1, 2, 3, seterusnya sampai tak terbatas. Yang penting integer ini tidak kita masukkan dengan nilai yang memiliki koma, harus bulat. Oke, tipe data yang kedua ada juga yang disebut dengan float. Float ini mungkin sudah teman-teman pahami sebagai bilangan desimal. Sama dengan integer tadi, tapi ini memiliki koma. Tipe data integer dan float keduanya bisa menerapkan operasi aritmatika atau operasi matematika. Kemudian tipe data selanjutnya adalah char. Char ini merupakan data yang berisi karakter. Karakter tersebut dapat kita inputkan melalui keyboard kita. Jadi char ini berisi bisa nilai alfabet dari A sampai Z, baik kapital maupun huruf yang kecil. Kemudian bisa juga dengan tanda baca, bisa titik, koma, tanda tanya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga karakter spesial seperti tanda dolar, pagar, bintang, dan lain-lain. Char ini juga bisa kita isi dengan angka dari 0 sampai 9, tapi biasanya untuk membedakan char ini dengan integer atau float, maka kita bungkus tipe data ini dengan tanda petik. Oke, lanjut ke tipe data selanjutnya ada yang disebut dengan boolean. Boolean ini merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai, dan
nilai ini saling berlawanan. Pada umumnya pada bahasa pemrograman nilai dari boolean ini adalah true dan false, benar atau salah. Oke, lanjut. Dari 4 tipe data sebelumnya, kita bisa menggabungkan tipe data tersebut menjadi sebuah struktur data. Struktur data ini antara lain adalah, yang pertama ada array. Array ini merupakan sejumlah variabel yang berisi data-data namun memiliki tipe data yang sama. Misal variabel A kita bisa isi dengan 1, kemudian 2, 3, jadi isinya lebih dari 1. Misal lagi ada variabel buah misalnya, kita bisa isi dengan pisang, nanas, melon, mangga, dan seterusnya. Intinya isinya lebih dari 1 tetapi tipe datanya sama. Kemudian ada string. String ini merupakan struktur data yang berasal dari penggabungan tipe data char. Jadi biasanya membentuk sebuah kata ataupun kalimat. Sama dengan char, struktur data ini biasanya dibungkus dengan tanda petik. Selanjutnya ada struktur data record. Struktur data record adalah kumpulan variabel tetapi saling berkaitan. Contoh adalah record data mahasiswa. Maka di dalam record tersebut akan berisi nama, nomor induk, kemudian ada kelas mungkin, terus nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Kemudian struktur data selanjutnya ada file. File ini merupakan struktur data yang terpisah dari program utama dan akan membentuk sebuah berkas tersendiri. Ada banyak keuntungan dengan menggunakan struktur data ini. Yang pertama adalah data ini bisa kita gunakan untuk banyak program yang berbeda. Data ini juga bersifat reusable atau bisa kita gunakan berulang kali. Kemudian juga file ini bersifat akurat karena kita tidak perlu mengetikkan ulang data dalam program utama. File ini juga bisa kita perbarui tanpa harus memodifikasi program kita. File ini memiliki beberapa metode penyimpanan. Yang pertama adalah sekuensial atau berurutan. Metode ini sering digunakan pada penyimpanan metode jadul. Contohnya adalah pada pita magnetik yang mungkin teman-teman ingat pada kaset yang bentuknya kotak itu. Metode ini memiliki banyak kelemahan, antara lain untuk membuka file maka kita harus membuka file-file sebelumnya. Misal di dalam penyimpanan ini terdapat 3 file. Untuk membuka file yang ketiga maka kita perlu membuka file yang pertama, file yang kedua, baru file ketiga dapat dibuka. Kemudian metode penyimpanan ini juga tidak bisa menerapkan read and write dalam berkas yang sama. Jadi kita tidak bisa mengedit atau kemudian membukanya dalam file yang sama, harus menggunakan 2 berkas yang berbeda. Berbeda dengan metode penyimpanan yang satu lagi, yaitu direct or random access file atau file akses langsung atau acak. Jadi teman-teman bebas membuka file secara acak menggunakan kunci atau indeks tertentu. Metode ini juga bisa menerapkan read and write dalam file yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai validasi data. Validasi data ini adalah pengecekan. Jadi sebelum data digunakan maka kita perlu mengecek data tersebut agar tidak menyebabkan error pada program kita. Pengecekan apa saja? Antara lain ada jenis yang benar. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat program tentang operasi matematika. Jadi data yang kita masukkan kan harusnya adalah integer ataupun float. Tidak boleh data string. Nah, nanti akan error pada program kita. Jadi kita cek dulu apakah data yang kita inputkan itu benar-benar integer atau float atau bukan. Kemudian ada rentang yang benar. Misalnya kita ingin menginputkan umur. Jadi umur kan nggak mungkin nilainya
negatif 1 umur berapa. Jadi kita buat rentang antara misal 1 sampai 100 tahun mungkin. Kemudian pengecekan selanjutnya ada pengecekan panjang yang benar. Misalnya untuk NIM, mungkin NIM kan biasanya identik berapa digit gitu, terus ada mungkin nomor telepon. Kemudian ada juga pengecekan kelengkapan. Jadi saat menginputkan data kita harus menginputkan secara lengkap. Jadi tidak boleh ada yang kosong, nanti error juga. Kemudian adalah format yang benar. Jadi misalkan tanggal itu mungkin program dibuat dengan untuk memproses format yang tanggal terus bulan baru tahun. Dan ketika kita menginputkan tahun dulu, nanti program tidak akan memahami inputan kita. Jadi perlu di situ diperlukan validasi data. Oke, lanjut. Mungkin segitu dulu untuk program data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pseudocode. Pseudocode juga pernah kita singgung di video sebelumnya. Intinya pseudocode adalah bahasa yang kita gunakan dalam menulis algoritma. Pseudocode ini menggunakan bahasa Inggris yang baku. Pseudocode juga harus ditulis dengan memenuhi 6 operasi dasar komputer. Yang pertama adalah komputer dapat menerima masukan atau informasi. Misalkan kita ingin menginputkan data, kita ingin membuat algoritma seperti ini. Komputer ambil data mahasiswa.docx misalnya, maka pseudocode yang kita buat adalah get mahasiswa.docx. Kemudian operasi dasar yang kedua adalah komputer dapat mengeluarkan informasi. Misal di sini kita ingin komputer mengeprint sebuah dokumen, maka contoh algoritma yang dapat dibuat adalah print dokumen.docx misalnya, atau write dokumen.txt misalnya. Kemudian yang ketiga, komputer dapat melakukan operasi aritmatika. Jadi di sini dalam pseudocode kita menggunakan kata-kata seperti add atau kalau Indonesianya tambah, subtract, multiply, divide, parentless, begitu. Intinya tentang operasi aritmatika. Kita juga bisa menggunakan simbol-simbol seperti tambah, terus kurang, terus bintang biasanya untuk kali, terus garis miring untuk bagi, terus tanda kurung juga bisa. Dan di sini juga berlaku urutan operasi sesuai aturan matematika. Misal ada kali dan tambah, maka kalinya yang dikerjakan terlebih dahulu. Ada proses perkalian, ada 2 proses perkalian, maka yang dikerjakan yang kiri dulu. Tergantung urutannya sesuai operasi matematika. Kan yang pertama kan biasanya adalah kurung yang paling utama dikerjakan, kemudian ada pangkat, terus kali atau bagi, kemudian ada tambah atau kurang. Itu kalau ada 2 operasi yang sama tingkatnya, maka dikerjakan dari kiri terlebih dahulu. Kemudian komputer dapat menetapkan atau memberikan nilai ke variabel. Jadi dalam pseudocode ini kita bisa mengatur nilai variabel. Misal kita ingin mengatur nilai variabel x ke 100, maka pseudocode-nya menjadi set x sama dengan 100. Oke, dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian yang selanjutnya ada komputer dapat membandingkan 2 variabel dan juga dapat memilih salah satu dari 2 tindakan alternatif yang ada. Pseudocode ini berhubungan dengan percabangan. Biasanya kita menggunakan if, else, if student kurang dari 0, then online misalnya, else offline, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah komputer dapat mengulangi sekelompok perintah atau tindakan. Nah, ini pseudocode yang berhubungan dengan looping atau pengulangan. Contohnya kita menggunakan kata-kata
do while, jadi lakukan selama, terus ya kemudian kita akhiri dengan and do, akhiri pekerjaan. Misal do while student kurang dari 50 print name student. Dalam looping ini tentunya teman-teman harus mengubah nilai variabel. Jadi terjadi perubahan nilai variabel, karena kalau tidak terjadi perubahan nilai variabel maka akan menghasilkan sebuah infinity looping dan nantinya akan memberatkan program kita. Kemudian ada juga kita akan mempelajari tentang meaningful names. Jadi dalam penamaan variabel teman-teman tidak boleh asal dalam memberinya nama. Jadi nama sebaiknya dibuat dengan mudah dipahami. Jadi misalnya tentang siswa ya ditulis siswa, tentang peminjaman ya ditulis buku misalnya. Jadi harus mudah dipahami, nggak boleh asal. Nanti jika program kita dibaca oleh orang lain maka akan menyebabkan gagal paham. Kemudian biasanya dalam bahasa pemrograman karakter angka tidak boleh ditulis pertama kali saat menamai variabel. Oke, untuk menutup video ini kita akan mempelajari mengenai struktur teorema struktur. Jadi teorema ini menganut bahwa program komputer apapun hanya menggunakan 3 struktur kontrol, yaitu urutan, seleksi, dan pengulangan. Yaitu kalau urutan maka program akan dijalankan sesuai step-step yang telah kita buat. Kalau selection yaitu tergantung dengan keadaan. Ini berhubungan dengan percabangan yang telah kita bahas tadi, if, else, dan seterusnya. Kemudian looping juga untuk pengulangan atau looping atau repetition juga sama seperti tadi, do while student kurang dari 50 read student. Terus kita akhiri dengan and do, akhiri pekerjaan. Mungkin segitu dulu pada video kali ini. Jika ada kata-kata atau kalimat salah dari saya bisa langsung tulis di kolom komentar, dan tentunya saya juga minta maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.